kalian sudah pelajarin ya, tingkat, pencegahan ada, primary atau primer ya, secondary atau sekunder, dan tertiary atau, tersier ya. Intinya untuk apa, primer, dia upaya untuk mencegah terjadinya penyakit ya, sehingga dampak terhadap kejadian penyakit dia akan mengurangi, insidence ya, karena tadi dia upaya untuk mencegah terjadinya penyakit. Seperti apa, eee, realisasinya? Itu dengan cara, makan, makanan yang sehat ya, terus olahraga secara teratur ya, sanitasi yang bersih, terus, hygiene ya, intinya perilaku hidup bersih dan sehat, dan kemudian yang paling penting akan kita bahas di sini adalah imunisasi ya. Kemudian adalah, yang kedua adalah, sekunder ya, sekunder ini, merupakan upaya deteksi dini ya, terus penanganan penyakit secara dini ya. Dengan deteksi dini, bisa kita mendiagnosis lebih awal ya, sehingga penyakit yang kita temukan itu tidak akan berkembang menjadi lebih parah ya. Dampak terhadap kejadian penyakit adalah menunda munculnya gejala dan mengurangi durasi klinis penyakit ya, sehingga bisa memperbaiki kualitas hidup ya, dan bisa survive. Kemudian, upayanya apa? Tadi ya, karena deteksi dini berarti, kegiatannya adalah diagnostik, screening ya, kemudian, kalau sudah ketahuan berarti segera pengobatan ya, kemudian perawatan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tersieri atau tersier, ataupun, lebih ke arah rehabilitasi ya, atau meminimalkan dampak. Ini, yang kita lihat dampaknya terhadap kejadian penyakit, dia memperlambat proses penyakit, dia mengurangi disabilitas ya, kecacatan, kemudian memperbaiki kualitas hidup ya. Upayanya pengobatan, perawatan, dan tentunya ada rehabilitasi. Oke, next deh. Nah ini, kenapa sih, harus imunisasi ya. Jadi kalian lihat, mmm, setiap manusia, imunisasi itu untuk bisa memproteksi ya, si individu tersebut ya, proteksi yang spesifik ya. Jadi setiap orang dia mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik ya terhadap penyakit tertentu ya, tergantung dari, imunisasi apa yang, didapatkan. Kemudian, eee, dari imunisasi ini, ada namanya, herd immunity ya, ataupun, imuniti kelompok ya. Jadi ini maksudnya adalah, jumlah orang yang diimunisasi dalam masyarakat itu dalam jumlah yang cukup ya, dalam artiannya, 90% sehingga dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan ya. Jadi contohnya misalkan pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu, contohnya bayi dan anak, itu dapat membatasi penularan kepada kelompok usia dewasa ya, ataupun, usia lansia. Nah, kelompok yang rentan ini seperti bayi dan balita yang sudah terlindungi melalui imunisasi ini, dia akan, menyebabkan, penularan penyakit di masyarakat ini akan terkendali ya, sehingga kelompok usia yang dewasa ataupun lansia tadi yang tidak ikut, terimunisasi itu juga bisa terlindungi karena transmisi penyakitnya jadi rendah, ya. Nah, kondisi ini dapat tercapai bila cakupan imunisasinya tuh harus tinggi dan merata, ya. Sebaliknya kalau misalkan, mmm, apa, cakupan imunisasinya masih rendah, maka tidak akan terjadi kekebalan kelompok ya, ataupun herd immunity. Oke, next ya. Nah, ini dampak imunisasi untuk kesehatan masyarakat ya. Ini kalian bisa baca. Yang pertama adalah, perbaikan harapan hidup anak ya. Angka kematian anak bisa diturunkan setengahnya ya. Kalau dilihat itu dari data perbandingan
pada tahun 2016 dibandingkan dari tahun 90 mengalami penurunan ya. Kemudian angka kematian anak yang disebabkan oleh penyakit menular dapat ditekan secara signifikan. Jadi imunisasi adalah intervensi kesehatan ya yang paling sukses dan paling cost efektif dengan mencegah kematian anak secara global ya, sebanyak 2 sampai 3 juta anak dalam 1 tahun. Kalau kita lihat di Indonesia, jumlah kematian balita di Indonesia saat ini adalah 27 kematian per 1.000 kelahiran yang merupakan penurunan signifikan ya, dibandingkan dengan 84 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1990. Nah, kemudian pada tahun 1990 diperkirakan sebanyak 355.000 anak di Indonesia meninggal sebelum sempat merayakan ulang tahun mereka yang kelima. Nah, angka tersebut telah berkurang hingga ke angka 147.000 pada tahun 2015. Jadi, mampu menurunkan angka kematian anak 2/3 dibandingkan dari tahun 1990 ya, dan secara kumulatif sebanyak 5 juta kematian. Jadi, itu dampak imunisasi. Jadi kalau lihat konsep dasar kesehatan masyarakatnya adalah setiap orang yang telah diimunisasi merupakan bentuk berkurangnya kemungkinan penularan penyakit dari satu individu. Next deh. Nah, ini adalah sejarah imunisasi ya. Jadi Edward Jenner dia adalah seorang dokter di Inggris yang mengamati pekerja peternakan Inggris ya. Jadi pekerja peternakan ini di Inggris ini dia tidak sakit meskipun dia kontak dengan cowpox ya. Cowpox ini adalah virus cacar sapi ya. Nah, kemudian pada 14 Mei 1776 dilakukan penelitian dengan memasukkan tetesan cairan kulit dari penderita cowpox tadi ya yang pekerja. Kemudian 6 minggu kemudian ditularkan penderita smallpox ya, tetapi tidak jatuh sakit. Jadi kita lihat bahwa smallpox atau cacar ini kan disebabkan oleh virus variola ya. Nah, kalau smallpox ini dia sangat menular dan mematikan. Sementara cowpox itu cacar sapi dia ini dampaknya jauh lebih ringan ya. Nah, biasanya si cowpox ini ditularkan dari hewan ke manusia ya. Makanya yang tadi si Edward Jenner itu dia mengamati pekerja peternakan di Inggris ya. Itu dari cowpox. Nah, kemudian dilihat nih, keduanya ini merupakan anggota famili yang sama ya, Poxeviridae ya, dan memiliki virus yang berkerabat dekat. Nah, sehingga infeksi cowpox ini dapat memberikan kekebalan terhadap si smallpox ya. Jadi dia menginspirasi pengembangan vaksin cacar oleh Edward Jenner ini sehingga inokulasi dengan bibit penyakit itu jadi tidak berbahaya. Dia dapat melindungi orang tersebut dari penyakit si cowpox yang berbahaya. Ya, nah itu di apa? Sebelah itu adalah ini ya pada tahun 1801. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu ada program inokulasi smallpox ya terhadap 100.000 orang di Inggris untuk smallpox ini. Oke deh, next. Nah, ini pengembangan vaksin dan introduksinya di Indonesia ya. Jadi pengembangan vaksin itu awalnya kalian bisa lihat, kelihatan nggak ya? Eh, bisa di zoom. Penggunaan vaksin hidup yang dilemahkan pertama kali itu pada tahun 1885 itu pada vaksin rabies ya. Nanti kalian pelajarin pada tahun 1909 itu sudah mulai masuk apa BCG ya. Nanti kalian bisa baca. Next, oke, next. Sebelumnya deh, ya ini adalah yang tadi akan kita bahas ya, dasar hukum atau regulasinya. Ya. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 itu menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara
ini ya, bertahap dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal H ayat 1, pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Ya. Kemudian pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Sehingga dengan regulasi ini anak-anak tuh bisa menjadi sehat ya karena hak-hak mereka terpenuhi ya. Jadi karena anak-anak merupakan investasi ya untuk masa depan. Oke, next. Nah, ini tujuan penyelenggaraan imunisasi adalah next. Oke, dia untuk bisa menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat tadi PD3I ya. Oke, next. Nah, ini nih, PD3I ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, di Indonesia saat ini apa saja? Jadi yang bisa dicegah dengan imunisasi adalah penyakit apa saja? Tuberkulosis, ya, pneumonia, polio, hepatitis B, ya, measles, rubella, difteri, pertusis, ya, tetanus, ya, nanti kalian bisa lihat. Oke, next. Ada cancer, ya. Nah, ini keberhasilan imunisasi ya. Jadi eradikasi penyakit cacar, itu maksudnya penyakit cacar tuh sudah tidak ada lagi di populasi dunia. Itu berhasil diberantas melalui program vaksinasi global ya oleh WHO pada tahun 1980 sehingga imunisasinya sudah di stop. Kemudian, apalagi keberhasilannya, sudah tidak dijumpainya lagi kasus polio sejak tahun 2006 ya, tahapan eradikasi polio. Jadi ada sertifikasi bebas polio pada 27 Maret 2014. Kemudian eliminasi maternal dan neonatal dengan tetanus ya, itu pada bulan Mei 2016. Oke, next. Nah, ini adalah herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Jadi situasi di mana sebagian besar masyarakat itu dia terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung ya atau indirect effect, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan ya. Jadi herd immunity ini hanya bisa dia tercapai jika cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, yang tadi 95% ya. Jadi kalau misalkan cakupan imunisasi tidak tidak tercapai, maksudnya tidak sesuai cakupan, misalkan contohnya masih 70%, 80%, berarti tidak akan bisa tercapai herd immunity ya. Jadi dengan cakupan imunisasi yang tinggi akan terwujud pula kekebalan kelompok atau herd immunity yang memberikan perlindungan kepada semua orang di suatu lokasi ya, termasuk orang yang tidak mendapat imunisasi. Dia terlindungi karena sebagian besar kan sudah diimunisasi, sudah ada kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu yang di mana dampaknya kelompok yang tidak terimunisasi, yang mendapat terimunisasi juga akan bebas dari penyakit. Oke, next. Oke, next lagi. Jadi ini ada masyarakat ya, terus ada satu keluarga. Next lagi. Sini dulu. Jadi kalian lihat di bawah itu ada jadi diagram ini ya, model diagram ini dilihat penyebaran penyakit ya atau kontak sosial dalam suatu populasi yang rentan ya. Jadi kalau populasi yang rentan adalah bagaimana kontak ya terjadi dalam populasi. Kemudian kalian lihat ada
indeks case ya. Indeks case ini adalah kasus ya, kasus pertama yang diidentifikasi dalam suatu keluarga ya, ataupun dalam satu komunitas. Nah, sedangkan close contact adalah kontak erat ya. Kontak erat ini dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan si index case ini ya. Terus kemudian subsequent case adalah kasus selanjutnya ya. Jadi kasus-kasus yang muncul setelah dia menjalani kontak yang erat dengan si index case yang pertama kali ya. Nah, jadi kontak kasus di masyarakat itu dia menunjukkan bagaimana kasus-kasus ini menyebar lebih luas di masyarakat ya. Jadi kalian bisa lihat yang pertama dalam sebuah keluarga dalam lingkaran itu si index case ya yang ada garis merahnya dia melakukan contohnya dalam satu keluarga kontak eratnya dengan ada 4 anggota keluarga ya. Nah, dari 4 anggota keluarga ada kontak erat tuh. Nah, salah satunya dia yang rentan terkena dan dia bisa apa? Menjadi subsequent case, jadi kasus yang selanjutnya ya. Jadi dia muncul setelah terjadi kontak erat dengan si index case. Nah, begitu ya. Sehingga dalam satu populasi banyak yang kasus menjadi subsequent case ya. Ini adalah termasuk dalam kelompok-kelompok yang rentan. Oke, Dek, next. Sebelumnya, Dek. Nah, yang ini adalah coba sebelumnya, Dek. Nah, ini yang populasi rentan ya. Jadi dia belum terimunisasi, dia masih rentan sehingga kalian lihat banyak populasi atau masyarakat anggota masyarakat yang menjadi subsequent case ya. Jadi kasus selanjutnya ya menjadi kasus setelah dia mengalami kontak erat dengan close contact ya. Kalian bisa lihat dalam suatu masyarakat dan populasi menjadi banyak ya penyebarannya semakin luas. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, next. Nah, ini ada enggak sebelumnya. Nah, ini kalian lihat bedakan dengan populasi dengan imunitas ya. Berarti dia sudah punya imunitas atau kekebalan ya dalam hal ini. Jadi kalian lihat begitu dari si index case dia ke kontak erat ya, kontak dekat atau erat. Nah, kemudian dia ke subsequent case-nya ini dia tidak banyak menularkan karena dia sudah punya imunnya. Jadi kalian bisa bedakan yang rentan tadi dalam populasinya penyebarannya semakin luas. Sedangkan dengan imunitas itu bisa ditekan ya, tidak sebanyak yang tadi yang masih rentan. Oke, next. Nah, di sini dikatakan mengapa capaian imunisasi itu harus 95% ya. Karena memberikan perlindungan yang optimal pada komunitas ya tidak cukup kalau cakupannya misalkan contohnya kurang dari atau di bawah dari 90% ya apalagi cuman 80%. Nah, keadaan ini ditakutkan kalau banyak akan menjadi KLB ya atau kejadian luar biasa. Jadi kemudian angka dropout yang meski cenderung menurun secara nasional tapi dia masih ada yang tinggi di beberapa daerah ya sehingga memenuhi komitmen Indonesia terhadap global untuk tadi ya eradikasi, eliminasi dan reduksi ya. Kemudian target ideal dalam Lensa dan RPJM-nya sebesar 93% ya. Jadi target setiap antigen harus lebih tinggi ya. Jadi akhirnya dicapai bahwa capaian target untuk imunisasi adalah 95%. Oke, next deh. Oke.
Ini kita lihat ya, kalau target cakupan 95% itu sasaran 1.000 anak ya, diimunisasi 950 anak, maka cakupannya masuk 95% ya. Jadi dia bisa terlindungi ya 807 anak ya, dia efikasinya masih 85%. Nah, dilihat kalau seandainya dia tidak diimunisasi 50% ya, 50 anak ya, yang tadi cuman 950, maka yang tidak tercapai adalah 15%. Nah, tidak terlindungi sekitar 193 anak ya, ataupun 15%. Jadi kekebalan komunitas minimum yang dibutuhkan adalah 80% ya. Terdapat 20% anak masyarakat yang tidak terlindungi dalam 1 tahun ya, kalau kita lihat secara kohort ya. Nah, angka ini akan terus bertambah. Oke, next. Nah, ini mungkin kalian sudah pelajarin ya, jenis-jenis imunisasi. Ya, ada imunisasi program, ya program berarti yang rutin, yang wajib ya, dan imunisasi pilihan ya. Jadi di sini imunisasi program ada yang rutin, ada tambahan dan ada khusus ya, yang kalian harus pelajarin. Ada yang rutin ya, yang dasar dan lanjutan. Jadi kalau yang dasar itu biasanya pada bayi ya, ada hepatitis, BCG, polio, DPT ya, PV, campak, banyak. Lanjutannya anak di bawah 2 tahun, DPT, HB, HIV, campak ya. Jadi nanti kalian bisa lihat. Terus kemudian kalau imunisasi tambahan itu ada imunisasi yang diberikan sesuai kajian epidemiologi ya. Nanti kita bahas kalau backlog fighting tuh diberikan kapan ya. Terus catch up apa segala macam. Terus kemudian imunisasi khusus yaitu imunisasi bagi orang yang akan dan dari tempat endemis ya, jenis PD3I tertentu, misalkan imunisasi meningitis, meningokokus ya, atau yellow fever ya, rabies ataupun imunisasi polio. Imunisasi pilihan itu seperti pneumonia, meningitis, terus ada diare, rotavirus, influenza, mumps, rubella dan lain sebagainya. Oke, next deh. Nah, ini jadwal imunisasi program ya, kalian harus hafal ya. Karena nanti kalau kalian di puskesmas atau rumah sakit, nanti kalau misalkan apa status imunisasi pada anak, kalian harus tahu misalkan dia umurnya 3 bulan, dia sudah mendapatkan vaksin-vaksin apa aja ya. Jadi kalau dia belum mendapatkan ya berarti dia belum lengkap imunisasinya ya. Nanti kalian lihat ya, mulai dari umur 0 baru lahir, dia sudah harus mendapatkan hepatitis B ya, pas dia lahir sudah harus mendapatkan hepatitis B, BCG ya, terus polio. Nah, kemudian ini nanti kalian lihat pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, ini pada kelas 1 SD, dia harus mendapatkan difteri, tetanus ya, measles, rubella. Terus untuk kelas 2 tetanus, difteri ya. Begitupun kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini kalian lihat untuk tanda bintang, vaksin-vaksin ini biasanya hanya ada di provinsi atau kabupaten kota yang terpilih ya. Jadi tidak semua kabupaten kota ada. Oke, next deh. Nah, ini kita bisa lihat cakupannya ya. Cakupannya eh, rata-rata di atas 80% ya. Masih ada yang 47%. Ini untuk apa? IPV ya, sedangkan kalau untuk BCG rata-rata sudah bagus ya. Next. Nah, ini cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 ya. Jadi di sini uh, target yang di ini adalah lebih dari 92% ya yang hijau. Nah, sini yang masuk hijau ini di tahun 2017 cuman nggak sampai sebagian ya, nggak sampai setengah ya, masih banyak setengah lebih ya, lebih dikit yang tidak apa capai target. Oke, termasuk kita ya.
Maluku, Maluku Utara, mm-mm, termasuk Maluku Utara masih berapa? Sekitar 80%. Oke, next deh. Nah, ini kita lihat nih, melawan kampanye negatif tentang vaksin ya. Jadi ada beberapa argumen para anti vaksin. Jadi alasannya karena agama, nggak halal atau apa, atau etika, terus ada efek samping yang berbahaya, terus bisa bikin cacat fisik, mental, terus mengandung kimiawi, ada beracun, ya tidak bermanfaat. Pokoknya konspirasi industri farmasi asingnya. Nah, hal ini tuh bisa dilawan ya dengan cara kita kampanye pentingnya imunisasi. Nah, kalau untuk alasan agama, kita bisa libatkan MUI ya atau Ustadz nilai gimana sih vaksin itu halal atau ini karena alasan dari segi agama bagaimana. Terus kalau untuk apa dari apa kesehatan diadakan apa komunikasi, informasi, edukasi ya oleh dokter anak, terus industri vaksin tentang efek-efek samping tuh ataupun cacat dan apa zat-zat yang berbahaya ya. Jadi itu bisa dijelaskan oleh ahlinya sehingga tidak ada lagi salah paham ya tentang efek samping vaksin atau yang lain-lainnya. Oke, next nih. Nah, kita lihat nih eh, ketika banyak cakupan imunisasi dasar ya yang tidak mencapai target ya jadi banyak anak yang unimmunized ya yang tidak diimunisasi ataupun imunisasinya nggak lengkap terus ditambah lagi booster yang minimalis terus petugasnya tidak melakukan analisa cakupan ya terutama daerah-daerah atau kantong-kantong yang endemis ya terus kemudian daerahnya tidak melakukan tindakan antisipasi untuk menutup kantong-kantong imunisasi. Contohnya misalkan masih banyak yang drop out follow up, yang sweepingnya tidak berjalan dengan baik, ya. Terus apa backlog fighting imunisasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau hal ini terjadi berarti bisa mengakibatkan apa, Dek? Coba next. Nah, ini bisa menyebabkan kejadian luar biasa pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Nah, di sini kalian lihat kalau si dofu itu adalah drop out follow up ya. Ini maksudnya drop follow up ini kegiatan penjemputan dan melengkapi status dasar bagi anak-anak usia 0 sampai 36 bulan yang belum lengkap imunisasinya ya. Nah, caranya apa? Si petugasnya bisa datang ke rumah ya, Dek, atau mengumpulkan sasaran anak-anak yang belum lengkap ya atau belum diimunisasi di tempat tertentu sehingga bisa diberikan vaksin yang terlewat jadwalnya ya. Kemudian kalau sweeping imunisasi itu biasanya upaya ya proaktif dan tindak lanjut yang dilakukan oleh puskesmas ya atau dalam hal ini petugas kesehatan untuk mencari terus melengkapi imunisasi bagi bayi, balita ya ataupun anak sekolah ya yang belum sempat atau dia terhalang menerima imunisasi pada jadwal semula. Biasanya kalau pada anak sekolah mungkin karena pada hari penjadwalan imunisasi dianya nggak masuk karena sakit ya ataupun dia tidak masuk dalam keterangan yang lain ya. Nah, itu harus dilakukan sweeping imunisasi. Kemudian untuk backlog fighting imunisasi, ini upaya proaktif untuk melengkapi imunisasi dasar ya pada anak usia 1 sampai 3 tahun yang berstatus drop out ya ataupun belum pernah dia mendapatkan imunisasi dasar deh ya. Jadi ini terutama di daerah yang belum mencapai UCI. UCI itu cakupan Universal Child
immunization ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini supaya bisa mencegah penyakit yang tadi penyakit PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu kan bisa apa? Menurunkan angka kesakitan ya, kecacatan serta yang dampak yang paling ininya kematian ya akibat penyakit tersebut ya. Jadi kalau terjadi KLB berarti hal-hal ini itu tidak maksimal ya dikerjakan. Oke, next deh. Hmm, Nah, ini KLB PD3I ya, kejadian luar biasa pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, apa yang harus dilakukan program imunisasi? Yang pertama adalah lakukan segera ORI ya. ORI itu adalah Outbreak Response Immunization ya. Mungkin kalian akan belajar di apa departemen lain. Nah, di daerah jadi lakukan ORI ini segera di daerah kasus dan daerah sekitarnya apabila cakupan imunisasinya masih rendah. Ya, masih rendah ini targetnya di sini adalah kurang dari 80% atau sesuai dari hasil ya rekomendasi dari PE. PE ini maksudnya adalah dari penyelidikan epidemiologi ya. Jadi PE ini dia isinya apa? Dia mulai dari identifikasi kasus ya, dia pencarian kasus yang aktif, dia menganalisis epidemiologi si ini ya penyakit tertentu. Jadi semuanya dilakukan penyelidikan tentang cakupan imunisasi ya. Nah, kemudian ORI ini merupakan program imunisasi massal ya, Dek, yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya KLB ya. Jadi kalau dia KLB berarti tindakannya adalah masuk tuh program ORI ya. Ataupun wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti contohnya difteri ataupun campak. Ya, Dek. Nah, kalau dilihat tujuan ORI ini dia untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Ya, dia bisa memutuskan mata rantai penularan penyakit dengan memberikan imunisasi kepada masyarakat ya. Jadi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi walaupun dia udah pernah ya, tapi kalau misalkan ada kasus-kasus kayak begini ya, KLB difteri, maka dia selalu melakukan tindakan ORI ya, tetap dia memberikan vaksin lagi ya. Jadi apabila kasus meluas ke daerah lain dan rentang usia semakin besar, maka luas wilayah dan sasaran ORI juga harus diperluas ya deh. Jadi bisa satu kabupaten ya atau kota ataupun satu provinsi. Nah, ini tuh gunanya untuk penguatan imunisasi rutinnya. Next. Jadi kesimpulannya, imunisasi merupakan upaya intervensi ya kesehatan yang paling sukses ya. Jadi pokoknya paling efektif lah, cost efektif. Kemudian tujuan imunisasi dapat dicapai hanya dengan cakupan yang tinggi ya, merata dan berkualitas di semua level administrasi. Nah, perlu dukungan semua pihak untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk imunisasi. Ya, kayak tadi ada masalah dari segi agama, maka kita turunkan MUI atau Ustadz ya, ataupun kalau dari efek samping vaksin atau yang lainnya, berarti harus dengan misalkan dokter anak ya, ataupun tenaga kesehatan terkait. Nah, kemudian kontribusi imunisasi untuk membentuk generasi sehat, kuat, dan bisa berdaya saing unggul. Tentunya dengan uh, anak ya, dari anak yang sehat bisa menciptakan generasi yang sehat. Oke, okay, next deh. Ini ada ini ya beberapa visi misi moto ayo imunisasi campak dan rubella agar selalu sehat dan ceria ya dan lain-lain. Oke, okay, deh next. Nah, ini sumbernya dari salah satunya untuk regulasinya dari Kemenkes ya. Oke, okay, next deh. Oke. Okay. Selesai materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang kedua ya, Dek ya. Minta tolong slide-nya.
Oke, materi yang kedua adalah program pemberantasan penyakit tropis. Kita Indonesia termasuk penyakit tropis ya adik-adik. Next. Nah, ini pendahuluannya. Penyakit tropis merupakan penyakit yang menyerang di daerah yang beriklim tropis ya. Jadi penyakit tropis dapat disebabkan oleh ada bakteri ya, penyakit yang misalkan dari bakteri, virus maupun parasit. Nah, berbagai macam penyakit tropis itu seperti malaria, ya, demam berdarah, serta TBC ya. Nah, ketika penyakit ini juga merupakan masalah kesehatan nasional ya yang ada di Indonesia. Nah, meski penyakit-penyakit ini memang lazim terjadi di daerah tropis ya ataupun subtropis, namun prevalensi penyakit ini di Indonesia ternyata semakin meningkat ya. Penularan penyakit tropis dapat melalui kontak langsung ya antara penderita penyakit tropis dengan orang yang sehat, yaitu melalui udara, makanan, minuman atau maupun vektor. Next. Nah, beberapa penyakit tropis ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia ya, sehingga kalau tidak diatasi secara cepat dan tepat ya akan berakibat fatal ya, sehingga menyebabkan kematian. Nah, kondisi ini menuntut upaya penanganan yang cepat ya dari berbagai kalangan, baik praktisi kesehatan ya, para medis, dokter, dan lain-lain, kalangan akademisi ya, terus pihak swasta maupun dalam hal ini LSM ya, maupun masyarakat dalam aspek pencegahan, pengobatan, maupun pemberantasan ataupun eradikasi penyakit tropis. Next ada. Nah, nah ini kita lihat nih situasi penyakit di Indonesia ya. Jadi pertama apa? Imunisasi ya. Nah, cakupan imunisasi dasar lengkap ya atau IDL itu dia harus kurang dari 91%, ternyata masih kurang. Ya, tadi kan kita pelajari yang materi sebelumnya, targetnya berapa capaiannya 95 ya. Ternyata situasi di Indonesia saat ini dia masih kurang ya. Di angka tertingginya masih di bawah 91%. Kemudian HIV AIDS. Nah, kasus HIV dengan tes pada tahun 2014 32.711, tahun 2015 30.935. Nah, data terbaru tuh sudah ini ada ya datanya sudah ratusan ribu ya. Nah, tapi saya belum update. Nah, kemudian untuk kasus TB ya, prevalensi kasus TB itu sebesar 647 per 100 ribu penduduk. Untuk malaria di 232 kabupaten atau kota, ya, ini sudah dieliminasi. Untuk kusta, 21 provinsi yang sudah eliminasi. Untuk Frambusia, terdapat 74 kabupaten kota yang endemis ya, terutama Indonesia bagian timur ya. Kemudian filariasis itu masih terdapat 240 kabupaten kota yang endemis. Next. Nah, kebijakan nasional terkait pemberantasan penyakit tropis. Next, Dek. Ya, pertama adalah TB. Next, Dek. Nah, ini tahapan pengendalian penyakit TB ya. Jadi tadi kan sudah dibahas tuh, ada reduksi ya, terus pengurangan, terus eliminasi, dijangka sampai dia sudah benar-benar tidak ada lagi ya eradikasi. Jadi ini targetnya pada tahun 2020 itu si apa CDR ya, CDR atau case detection rate-nya ini untuk TB ini adalah lebih dari 70%. Terus kemudian si SR ini adalah subresipien ya. Subresipien ini maksudnya ada organisasi ya, satu organisasi yang membantu untuk menjalankan program TB ini ya. Jadi SR-nya tuh lebih dari 85%. Nah, terus kemudian MDR ya atau multidrug resistennya ini CDR-nya ini adalah lebih dari 80% dan SR-nya lebih dari 75%. Nah, kemudian pada tahun 2030 ini diharapkan
sudah eliminasi nih, si insidennya tuh menurun 80%, mortalitasnya menurun 90% dibanding tahun 2014. Kemudian pada tahun 2050 diharapkan sudah tidak ada kasus baru ya, jadi eradikasi, tidak ada lagi kasus. Next. Nah, ini um, kita lihat kalau seandainya CDR-nya kurang dari 90. Nah, dia termasuk dalam uh, risiko tinggi ya. Dalam hal ini kinerjanya masih rendah nih. Apa saja yang harus dikerjakan? Itu yang pertama, menemukan pasien secara aktif ya. Nah, ini sekarang ini kalau di puskesmas dia sudah terintegrasi dengan PISPK ya. PISPK ini adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya. Jadi lebih lebih mudah harusnya karena dia sudah terintegrasi PISPK sehingga bisa dilakukan penemuan secara aktif ya. Kemudian kedua dilakukan surveillance aktif ya, penyisiran data di rumah sakit ya, karena kan data di rumah sakit terus meningkatkan kapasitas pengawas minum obat ya, orang TB tidak minum obat secara teratur nanti bisa resistensi ya. Terus kemudian eh, pelacakan kasus mangkir ya, jadi harus ditingkatkan sih. Jadi biasanya kalau penderita TB harus ditetapkan si PMO-nya siapa ya. Nah, terus kemudian menerapkan si mandatory notification ya. Ini kewajiban hukum bagi apa individu ataupun suatu organisasi untuk melaporkan atau memberikan informasi ya ke pihak misalkan ke pemerintah ya ataupun ke mana puskesmas atau apa. Jadi dia kalau ditemukan info dia harus melaporkan. Terus kemudian melakukan BPJS ya, sekarang kan sudah masuk ya sistem apa asuransi kesehatan BPJS. Kemudian memberikan jejaring PPM TB dan koalisi organisasi profesi ya. Kemudian jadi saling terintegrasi terus meningkatkan surveillance menggunakan TCM. TCM itu tes cepat molekuler ya. Nah, untuk apa? TCM itu untuk bisa mendeteksi dini TB ya. Jadi sehingga bisa membangun jejaring dengan transport ya. Bias dalam hal ini adalah Sputum. Kemudian meningkatkan promosi dan pengendalian faktor resiko ya. Jadi biasanya melakukan penyuluhan ya, sosialisasi, edukasi tentang faktor resiko TB, penularannya bagaimana ya. Terus kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana aksi daerah ya. Apa saja rencana aksi untuk menekan angka TB ini ya. Nah, terus kemudian kalian lihat pada resiko sedang ini kalian lihat CBR-nya adalah kurang dari 70%, terus SR-nya lebih dari 90% atau CDR-nya lebih dari 70 dan SR-nya kurang dari 90, ya itu masuk risiko sedang. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalian lihat ya ada 9 poin. Menemukan pasien secara aktif ya, jadi sama dari 1 sampai 9 ya. Tapi yang poin 10 sudah tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah CDR-nya lebih dari 70 dan SA-nya lebih dari 90% ya. Dia termasuk risiko rendah dan kinerja tinggi. Sehingga dia harus melakukan penguatan surveillance di berbasis digital. Terus dia meningkatkan jejaring PPM TB, menemukan pasien TB secara pasif,
intensif dan promotif terintegrasi PISPK. Dia sudah bisa mengendalikan faktor resiko ya perilaku dan lingkungan, terus menggunakan TCM untuk deteksi dini, meningkatkan kapasitas SDM TB ya. Contohnya misalkan dia apa sumber daya manusianya, misalkan perawatnya dia suruh ikut pelatihan tentang TB ya, pengobatan TB untuk para dokternya ya. Nah, itu untuk kapasitas SDM, penguatan SDM dan meningkatkan penemuan TB laten. Jadi TB laten tuh misalkan seseorang tuh sudah terinfeksi TB ya, tapi orang tersebut masih tidak menunjukkan gejala. Ya, itu yang harus lebih aktif dicari. Next. Oke, next untuk kusta yang kedua ya. Nah, kita lihat ya, untuk pengendalian kusta ya, eh, di Provinsi Maluku Utara ya. Ini strateginya ini yang pertama adalah penemuan kasus dan pengobatan secara dini ya. Jadi ada namanya si ini nih RVS ya ataupun apa Rapid Village Survey ya. Terus kemudian ada kontak, terus survei sekolah, ya, ada apa intensified case finding ya, ataupun penemuan kasus secara intensif ya. Terus ada strategi pelayanan yang terintegrasi ya, ada peningkatan kapasitas petugas ya dari SDM-nya yang dikembangkan. Kemudian dan kesinambungan komitmen pemerintah daerah ya. Jadi dibantu oleh dinas kesehatan dari kabupaten, kota, atau provinsi untuk membantu. Nah, kita lihat nih di sini di Maluku Utara baru mulai ini di tahun 2018 ya, Dek. Di itu masih di 4 kabupaten, Halmahera Selatan, Morotai, Tidore, dan Halmahera Tengah. Terus kemudian 2019 itu yang sisanya ya Thalia, Busul, Halut, Halbar, Ternate, dan Haltim ya, sehingga diharapkan seluruh kabupaten dan kota sudah tereliminasi. Oke, next. Nah, ini indikator ya. Jadi, indikatornya apa saja dilihat. Yang pertama adalah dilihat prevalensinya ya. Jumlah ininya targetnya 1/10.000. Terus yang kedua adalah indikator yang kedua yang kita lihat adalah RFT-nya atau release from treatment-nya ya. RFT rate-nya ini indikator termasuk salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program ya. Targetnya harus 95%. Kemudian CDR ya ataupun case detection rate ya. Jadi angka penemuan penderita baru untuk kusta itu 5/100.000. Kemudian yang terakhir adalah persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat, itu targetnya 95%. Next deh. Nah, frambusia udah jarang ya. Jadi penanggulangannya bagaimana frambusia ya? Jadi penemuan kasus secara dini, terus kalau sudah ditemukan harus apa, pengobatan dengan segera ya, cepat dan tepat. Terus pengobatan termasuk bisa mengurangi risiko penularan ya, jadi segera dan tepat harus diobatin. Terus meningkatkan kebersihan dan sanitasi juga akan menurunkan penyebarannya ya, jadi termasuk apa berpengaruh ke sanitasi dan hygiene ya. Kemudian pengobatan biasanya dengan antibiotik ya, termasuk azitromisin ya secara oral ataupun benzatin penisilin ya melalui injeksi ya. Tanpa pengobatan, cacat fisik bisa terjadi pada 10% kasus. Next deh, ini HIV. Next. Oke, jadi tujuan penanggulangan HIV AIDS ya, jadi dari Permenkes nomor 21 tahun 2013 ya, tentang penanganan HIV AIDS, yaitu mereka punya 3 zero ya,
2030 ya. Jadi zero new HIV infection. Jadi tidak ada lagi penderita HIV yang baru ya. Zero AIDS related death ya. Jadi tidak ada lagi nih kematian akibat ini ya AIDS, sama zero discrimination ya. Jadi tidak ada lagi yang mendiskriminasikan. Ya, jadi ini kalian lihat kalau zero new HIV infection ya, itu targetnya 90% ODA-ODA ini orang dengan HIV AIDS ya. Tidak jadi 90% ODA itu mengetahui status HIV-nya ya. Dengan dia tahu berarti dia kan rajin untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan ya. Kemudian zero excited itu 90% ODA yang tahu statusnya yang mendapatkan ARV ya, antiretroviral. Kemudian zero discrimination, jadi si ODA yang on ART ya, jadi yang menggunakan ART itu dia tidak lagi mengalami supresi ya VL. Kemudian next. Oke, sebelumnya Dek. Nah, ini jadi tujuan dari pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini adalah dia bisa mencapai 3 zero tadi ya. Ini tujuan ini ditetapkan pada tahun 2027 ya. Oke, next deh. Oke, ini lihat mereka programnya salah satunya jalur cepat TOP ya. Jadi TOP itu adalah T-nya temukan, O-nya obati, P-nya pertahankan ya. Ini digunakan untuk bisa mengeliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. Next deh. Nah ini jalur cepat TOP, namanya S-TOP. Jadi S-nya itu adalah suluh ya. Jadi suluh itu 90% masyarakat tuh dia sudah paham ya tentang HIV. Jadi tahu itu apa itu HIV, penularannya seperti apa, pencegahannya seperti apa ya, pengobatannya seperti apa. Kemudian temukan ya. Temukan jadi diharapkan bisa menemukan 90% ODA sehingga dia bisa tahu mengenai status kesehatannya ya. Kemudian kalau sudah ditemukan harus diobati ya. Jadi 90% ODA sudah bisa mendapatkan terapi ARV dan P-nya adalah harus dipertahankan. Si 90% ODA itu yang ARV itu harus tahu dia bisa terdeteksinya melalui apa yang contohnya virus apa yang didapatkan. Next. Nah, ini suluh ya. Suluh itu adalah perubahan cara pandang HIV/AIDS. Jadi percepatan akan terjadi jika stigma dan diskriminasi telah menurun, ya. Kemudian mengubah cara pandang. Jadi HIV itu dilihat sebagai penyakit yang mematikan. Nah, harus dikelola sehingga menjadi penyakit kronis yang bisa di maintenance, ya, dikelola. Terus kemudian HIV itu tidak bisa disembuhkan, tapi sudah ada obatnya ya. Jadi pesan yang apa keywords yang kita lihat di sini adalah bahwa HIV itu sudah ada obatnya. Next. Yang kedua, suluh yang kedua adalah pencegahan penularan. Ayo, Dek. Ya, suluh yang kedua adalah pencegahan penularan. Salah satunya adalah edukasi kesehatan reproduksi remaja ya. Jadi harusnya dari apa high school itu sudah harus ada case pro ya yang menjelaskan tentang reproduksi remaja. Terus uh, harus edukasi tentang PHBS ya, perilaku hidup sehat bagi masyarakat. Terus bagaimana tuh seks bebas ataupun yang lainnya. Kemudian ada pendidikan case pro dalam kurikulum pendidikan ya yang dimasukkan. Next. Nah, yang ketiga adalah
Suluh yang ketiga adalah peningkatan peran kader kesehatan ya, peran kader kesehatan. Yang pertama adalah lebih dari 70% udah bukan dari populasi kunci ya. Jadi akhirnya diperlukan nih peran kader, terus partisipasi masyarakat adalah kunci dari penurunan stigma dan diskriminasi serta dukungan terhadap ODA. Jadi kalau misalkan biasanya kan stigma itu berasal dari masyarakat ya. Jadi kalau misalkan masyarakatnya diedukasi sehingga bisa membantu si para ODA ini, berarti otomatis diskriminasi itu akan menurun ya karena mereka sudah mengerti. Kemudian peningkatan partisipasi dimulai dengan peningkatan pemahaman tentang HIV/AIDS ya. Jadi yang pertama untuk menurunkan diskriminasi dan stigma ini tentunya harus diedukasi ya pemahaman tentang HIV/AIDS. Terus kemudian eh, promosi kesehatan itu memegang peran yang penting ya untuk pemberdayaan masyarakat karena dari promokes ini dia yang akan mengadakan edukasi penyuluhan ya kepada masyarakat ataupun pada sasaran-sasaran yang diperlukan. Next. Nah, yang keempat adalah kampanye promosi ARV ya, antiretroviral. Jadi banyak yang masih mispersepsi, yang masih salah tentang ARV ya. Kemudian kurangnya informasi dan promosi tentang ARV. Misalkan apa sih ARV itu, terus bagaimana sih apa obatnya, cara kerjanya, terus di diperoleh di mana saja ya. Nah, kemudian harus banyak di apa kampanye tentang media KIE ya secara offline, maksudnya dipajak poster ataupun maupun online ya untuk promosi tentang ARV. Next. Nah, sudah. Next. Sinyalnya jelek ya, Dek? Bisa next? Oke. Jadi S stop ya, stop. Jadi S tadi suluh. Nah, sekarang kita ke T ya. T-nya temukan. Temukan jadi penjangkauan populasi kunci yang inovatif ya ataupun internet based outreach-nya. Jadi melalui penggunaan teknologi internet ya. Contohnya dengan cara salah satunya bisa dilakukan konsultasi virtual ya. Jadi apa mengembangkan teknologi internet. Terus yang kedua adalah investigasi kontak ya. Jadi pemberitahuan dan ajakan tes ya yang dibantu oleh petugas kesehatan untuk pasangan atau kontak dari pasien dengan HIV ya. Jadi misalkan kalau suaminya terdiagnosis HIV berarti istrinya ya itu harus dilakukan pemberitahuan dan disuruh untuk melakukan tes ya karena untuk melakukan tes HIV ini harus atas persetujuan si pasien ya nggak boleh kita apa ya maksudnya nggak bilang terus kita ambil nggak bisa ya jadi harus atas persetujuan pasien kemudian eh, slide-nya ada deh. Slide-nya hilang ya dek. Oh iya sinyalnya jelek ya. Ibu dokter, iya. Jelek ya. Semuanya udah dapat slide-nya belum? Izin dokter sudah dibagikan oleh kepala kelas. Oh oke. Berarti tunggu saya buka dulu ya punya saya. Oke, berarti ini aja ya. Kita lihat masing-masing di slide yang didapat ya.
Jadi yang berikutnya adalah T yang ketiga yang ditemukan adalah community based screening ya atau self testing ya. Jadi tes secara mandiri ya. Jadi biasanya tes dengan menggunakan sediaan air liur ya, baik yang dibantu oleh petugas atau penjangkau maupun yang dilakukan secara mandiri ya oleh si pasien tersebut. Yang kemudian masih ditemukan ya T-nya itu adalah tes untuk triase ya dapat melakukan R1. R1 ini maksudnya reagen pertama ya. Jadi tes triase tes HIV ya. Kalau yang positif berarti dirujuk ke layanan untuk diagnostik ya. Kemudian ada akses tes early infant diagnosis ya. Jadi ini maksudnya untuk memperluas akses tes untuk bayi dari ibu dengan HIV. Kemudian tes pada kelompok-kelompok khusus ya ataupun kelompok-kelompok yang rentan. Jadi misalkan contohnya pekerja tambang ya, terus perkebunan, konstruksi, buruh migran ya, atau pada anak atau remaja jalanan ya, ataupun komunitas-komunitas lain ya yang sekarang ini apa sih banyak kan yang apa nih laki-laki suka laki-laki kayak gitu-gitu ya. Terus pasien TB, pasien IMS itu dia rentan ya, pasien TB dia rentan. Kemudian oh iya, sudah bisa Dek. Next. Izin dok Udah. sudah. Oke, alhamdulillah. Next lagi Dek. Next lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk di kan S stop. T-nya sudah, O-nya adalah obati ya. Jadi trade off ya. Jadi ARV itu untuk semua orang ya yang pokoknya terdiagnosis HIV berarti obatnya harus ARV ya, antiretroviral tanpa memandang CD4-nya ya, tidak perlu CD4-nya berapa, walaupun CD4-nya bagus tapi dia tetap ARV-nya tetap diminum ya. Kemudian simplifikasi melalui ARV ya, ini bukan ARV ya. Jadi pemeriksaan lab ini dilakukan setelah memulai ARV. Kemudian menurunkan harga ARV ya. eh, dengan target ya, jadi diharapkan harga ARV terjangkau, tapi di Indonesia ini ada program nasional ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ARV ini disediakan gratis dan dapat diakses oleh puskesmas maupun rumah sakit ya. Jadi kalau misalkan kalau kamu minta di bukan puskesmas atau rumah sakit yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, misalkan swasta, ya berarti tidak akan mendapatkan gratis ya obatnya. Kemudian perluasan layanan satelit dan inisiasi ARV ya. Jadi ini maksudnya adalah meningkatkan akses pengobatan HIV/AIDS di daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Jadi kalau misalkan daerah-daerah perifer ini diperlukan nih layanan satelit ya. Jadi bisa misalkan dia aksesnya di contohnya di puskesmas, di vaskes yang apa primer ya. Kalau rumah sakit pemerintah kan sudah agak besar, jadi biasanya nanti rumah sakit pemerintah fasilitasi ke puskesmas. Oke, next. Nah, ini adik yang terakhir ya, STOP. P-nya adalah pertahankan ya. Jadi ada pendampingan ODA ya, pendampingan ODA berbasis keluarga. Jadi tentunya pasien-pasien ini tuh perlu keterlibatan keluarga ya. Kalau enggak, apa ya mereka bisa selesai itu ya terus apa insecure macam-macam ya. Jadi memang dukungan keluarga itu sangat diperlukan ya. Salah satunya adalah dalam hal pemantauan minum obat ya, hal yang lain ya, motivasi hidup dan lain-lain ya. Kemudian sistem transportasi spesimen ya, jadi memperluas akses untuk pemeriksaan viral load ya. Kemudian
Kemudian, ini dia. Sorry ya, Dek, saya ada telepon. Oke. Kemudian, inovasi reminder untuk minum obat ya. Jadi biasanya ini ya kita menggunakan contohnya apa sistem mobile phone apa reminder ya. Jadi ataupun ada aplikasi si patuh ARV ya, si patuh HAR. Ya, jadi dia menggabungkan antara eh, pengingat ya, reminder, pengingat, terus ada konseling, ada telemedicine dan eh, juga ada pengiriman obat. Ya, next. Nah, ini adalah kegiatan untuk ini ya pengendalian HIV/AIDS dan IMS ya. Jadi kalau misalkan aspek legal itu berarti berhubungan dengan regulasi ya. Terus kemudian logistik, ada pencegahan penurunan HIV dan ibu ke anak, terus ada kolaborasi antara TB dan HIV ya. Jadi untuk aspek legalnya ada advokasi, sosialisasi dan KIE ya, terus pengembangan sumber daya manusia, ya, jejaring kerja dan partisipasi masyarakat. Jadi kalau dari logistik berarti pengamanan darah, terus produk darah, pengendalian IMS ya, terus pengurangan dampak buruk nafza. Karena ini nih salah satu ini ya faktor risiko nafza juga ya. Kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak itu kewaspadaan dan ada standar regulasinya ya. Terus konseling ya, ada tes HIV. Jadi pada ibu hamil sudah ada tes HIV ya. Jadi sudah apa deteksi secara dini ya. Kemudian perawatan, dukungan dan pengobatan. Terus kemudian kombinasi TB HIV, jadi dari surveillance, epidemiologi, dari sistem informasi, ya, dilakukan monitoring dan evaluasi, dan sistem pembiayaan. Next. Nah, tadi yang zero-zero tadi ya, targetnya 90, 90, 90, 90, 99. Jadi T-nya temukan 90 ODA yang mengetahui status HIV-nya, terus O-nya obati 90 ODA yang tahu status mendapatkan terapi ARV, sama pertahankan 90% ODA mendapatkan terapi ARV ya, walaupun tidak terdeteksi untuk virusnya. Next. Nah, ini kalian baca aja ya regulasi dari apa Menkes ya. Setiap ibu hamil nih mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar ibu bersalin ya. Oke, next. Oh, bentar. Yang kalian lihat garis bawahi nomor bentar. Next Pref sebelumnya. Nah, ini di poin 12 setiap orang yang berisiko HIV, berisiko terinfeksi HIV, ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, ya waria, transgender, pengguna nafza dan warga binaan lembaga permasyarakatan itu dia mendapatkan pemeriksaan HIV ya sesuai dengan standar regulasi yang ada. Next. Next, Adek. Hmm, sebelumnya. Sebelumnya, Dek. Kayaknya kelewatan deh. Sebelumnya lagi ya ini tentang rabies. Oke deh, next. Next. Setelah rabies, ya rabies. Enggak, sebelumnya ya ini.
Ini tentang rabies ya. Jadi pengendaliannya komitmen dalam pengendalian zoonosis ya, rabies, flu burung, antraks, pes, leptospirosis ya, brucellosis ya. Ini semua diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 30 tahun 2011 dengan melibatkan lintas sektor ya, Dinas Pertanian, BPBD dan Bapeda. Nah, sasaran pengendalian rabies ini menuju eliminasi 2020 pada manusia. Cakupan profilaksisnya prapajanan pada kelompok risiko tinggi itu adalah 100%. Ya, jadi cakupannya tinggi. Cakupan profilaksis pasca paparan 100% kasus gigitan terindikasi yang dilaporkan. Jadi tujuannya Indonesia tereliminasi rabies pada 2020 dan mencegah kematian dan menurunkan kasus gigitan. Sudah lewat ya dan jarang. Oke, next. Next, Dek. Stuck lagi ya. Ini aja ya, baca sendiri ya di slide-nya masing-masing. Yang berikutnya adalah strategi eliminasi 2020, yaitu apa saja strateginya adalah ada advokasi dan sosialisasi ya, tentunya tentang rabies, penguatan peraturan perundangan dan kebijakan ya, penguatan regulasinya, terus komunikasi tentang resikonya, peningkatan kapasitas, terus imunisasi massal ya pada GHPR atau gigitan hewan penular rabies, kemudian manajemen populasi gigitan hewan penular rabies seperti anjing ya harus diperhatikan. Jadi yang apa untuk memelihara anjing yang berarti harus vaksinnya ya, harus diperhatikan. Kemudian profilaksis pra dan pasca pajanan atau gigitan ya dengan vaksin anti rabies ya dan tata laksana kasus pada manusia. Kemudian penguatan surveillance dan respon terpadu, terus penelitian operasional dan kemitraan ya. Tentunya ada integrasi. Next. Oke, lihat slide masing-masing lagi. Yang berikutnya adalah DBD ya. Nah, pencegahannya tentunya kalian sudah pelajarin ya, pembersihan jentik. Jadi ada program pemberantasan sarang nyamuk ya atau PSN. Terus ada larvasidasi. Apa sih larvasidasi? Larvasidasi itu kegiatan untuk pemberantasan jentiknya atau larva. Nah, biasanya dilakukan dengan menaburkan apa? Bubuk larvasida ya ke tempat-tempat penampungan air seperti bak air mandi ataupun wadah-wadah penampungan yang lainnya. Nah, kemudian bisa menggunakan ikan ya. Ini termasuk metode alami ya untuk pemberantasan sarang nyamuk dan dia ramah lingkungan ya karena tidak menggunakan zat-zat yang lain. Nah, contoh ikan adalah ikan kepala timah, ikan capung ataupun ikan sepat ya. Kemudian ada pencegahan gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, ya, terus menggunakan obat nyamuk ataupun melalui penyemprotan. Next. Nah, berikutnya adalah malaria ya. Malaria. Ini kalian lihat komitmen internasionalnya ya. Jadi kesepakatan eliminasi malaria dalam sidang World Health Assembly ini pada yang ke-60 ya pada tahun 2007 itu untuk mengeliminasi malaria pada tahun 2030 ya. Nah, pada SDGs juga tujuannya adalah mengakhiri epidemik malaria ya pada tahun 2030. Kemudian eh, kita lihat lagi, nah kesepakatan eliminasi malaria paling lambat tahun 2030 di wilayah Asia Pasifik ya. Nah, pada pertemuan Asia Summit ke-9 ya tahun 2015 di Myanmar. Nah, kita lihat milestone-nya ya untuk pencapaian eliminasi malaria di Provinsi Maluku Utara. Kita lihat targetnya 6 kabupaten kota ya di 2020, Ternate, Tiket, Kalbar, Halteng, Morotai, dan Suma. Terus sampai ke 2027 itu target sertifikasi eliminasinya sudah dapat ya dari Provinsi Maluku Utara. Oke. Kemudian kalian lihat skema pentahapan eliminasi malaria ya. Nah, selama 3 tahun. Jadi ya sinyalnya jelek kita lihat masing-masing aja ya. Jadi ini kita lihat nih akselerasi dalam hal pemberantasan
Api itu parasit insiden ya. Jadi api itu indikator untuk mengukur kejadian malaria ya. Jadi lebih dari 5/1000 penduduk ya. Terus intensifikasi ya dalam hal praeliminasi itu apinya 1 sampai 5/1000 penduduk. Terus pembebasan dalam hal eliminasi apinya kurang dari 1/1000 penduduk ya. Kemudian kalian lihat ini kalau untuk tahap ke intensifikasi adalah reorientasi untuk program menuju eliminasi ya. Dan pembebasan adalah reorientasi program menuju pemeliharaan. Oke, next. Nah, ini respon kasus wilayah pembebasan dan pemeliharaan. Jadi, kalau pembebasan itu apinya adalah kurang dari 1 ya. Itu kalian lihat fokus aktifnya daerah reseptif yang terdapat penularan pada tahun berjalan. Terus kalau fokus yang non aktif itu daerah reseptif yang penularannya 1 sampai 2 tahun sebelumnya ya itu sudah tidak aktif lagi termasuk fokus non aktif. Jadi mencegah meluasnya penularan. Kalau yang masih aktif itu mencegah meluasnya penularan, terus penanggulangan fokusnya masih aktif ya. Kemudian kalau untuk pemeliharaan atau sudah bebas malaria, ya fokus bebas daerah reseptif yang 3 tahun berturut-turut atau lebih tidak ada lagi penularannya. Jadi kalau untuk non fokus bukan daerah reseptif ya. Jadi kalau kita lihat kalau pada fokus non aktif dan fokus bebas itu dia mencegah munculnya kasus indigenous ya. Nah kemudian kegiatannya upayanya penguatan surveillance migrasi. Sedangkan kalau untuk non fokus yang bukan daerah reseptif adalah mencegah adanya malaria berat dan kematian dan upaya yang digunakan adalah penguatan jejaring tata laksana diagnosis malaria. Oke, next. Ini respon kasus wilayah pembebasan dan pemeliharaan. Jadi ada kasus malaria, berarti dilakukan penyelidikan epidemiologi ya, impor data indigenous dan penyelidikan di daerah fokus ya. Selain itu kalau didapatkan kasus harus diobatinya, kemudian di follow up pengobatannya. Jadi respon kasus malaria di wilayah pembebasan dan pemeliharaan adalah kegiatan penyelidikan epidemiologi 1, 2, dan 5 untuk setiap kasus positif ya. Kemudian identifikasi daerah reseptif, penyelidikan daerah fokus jika terdapat kasus indigenous dan follow up pengobatan hingga hari ke-28. Next. Kecacingan ya. Nah, penanggulangan cacingan di Indonesia. Ini kalian bisa baca penanggulangan cacingan dimulai dari tahun 1970-an ya. Jadi pemerintah bertekad mewujudkan Indonesia reduksi cacing 2019 ya melalui pemerintah bertekad mewujudkan Indonesia reduksi cacingan 2019 melalui POPM ya. Jadi POPM itu pemberian obat pencegahan massal ya cacingan yang terintegrasi dengan bulan vitamin A dan UKS setiap bulan Agustus ya. Jadi biasanya dia bersamaan dengan bulan vitamin A dilakukan pemberian ini pengobatan cacingan ya. Nah, keberhasilan terwujudnya Indonesia reduksi cacingan tahun 2019 ditentukan oleh dukungan semua pihak baik di jajaran pemerintah maupun seluruh masyarakat ya termasuk kalangan swasta dan dunia usaha. Next. Nah, ini dukungan legal penanggulangan cacingan. Kalian lihat aja ya, ini regulasinya. Next. Next. Kebijakan pelaksanaan program cacingan, ya, upaya penanggulangan cacingan, ya, diarahkan pada pemutusan rantai penularan cacingan, yaitu kelompok anak usia balita, anak usia prasekolah, dan anak usia sekolah, ataupun madrasah ibtidaiyah dengan cara pemberian obat pencegahan massal cacingan pada kelompok rentan untuk menghentikan penyebaran telur cacing dari penderita ke lingkungan sekitarnya. Terus peningkatan hygiene, sanitasi, dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan. Next. Tujuan dan sasarannya adalah
Tujuannya menurunkan prevalensi cacingan pada anak usia balita, prasekolah, usia sekolah dasar, ya, sebesar 10% secara bertahap, meningkatkan cakupan POPM, ya, pemberian obat pencegahan massal cacingan minimal 75%. Jadi sasarannya itu usia balita 12 sampai 51 bulan, usia prasekolah 5 sampai 6 tahun, dan usia sekolah dasar maupun ibtidaya, ya, jadi sekitar 7 sampai 12 tahun. Next. Nah, ini mengapa anak usia sekolah dasar, usia sekolah prasekolah dan balita perlu minum obat cacing, karena sebagian murid SD atau MI, ya, Mandatas Ibtidaya, itu menderita cacingan. Jadi cacingan itu menyebabkan anemia, ya, pucat, tubuh lemah, terus efeknya di apa, kelas konsentrasi belajarnya jadi berkurang. Akhirnya akibatnya dampaknya prestasi belajarnya jadi rendah. Nah, cacingan itu dia menghambat penyerapan makanan, ya, pertumbuhan terganggu. Akibat salah satunya dampaknya adalah terjadi stunting. Kalian sudah belajar, ya, patomekanismenya. Terus minum obat cacing albendazole tidak hanya membunuh cacing dewasa, juga menghancurkan telur dan larva cacing. Okay, next. Nah, ini targetnya Indonesia reduksi cacing tahun 2019, penurunan prevalensi cacing di bawah 10%, ya, setiap kabupaten kota. Strategi meningkatkan komitmen pemerintah pusat dengan daerah, ya, Pemda, untuk menjadikan program penanggulangan cacingan sebagai program prioritas, meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, peran serta masyarakat, dan mendorong kemitraan baik dengan kelompok usaha maupun lembaga swadaya masyarakat. Next. Nah, ini dibaca aja nih, target dan strategi percepatan pelaksanaan program cacingan, mengintegrasi kegiatan penanggulangan cacingan dengan kegiatan tadi, ya, POPM filariasis, kegiatan penyaringan anak sekolah, serta pemberian vitamin A di posyandu dan pendidikan anak usia dini. Terus mendorong program penanggulangan cacingan masuk dalam rencana perbaikan kualitas air, ya, serta berkoordinasi dengan kementerian bertanggung jawab dalam penyediaan sarana air bersih, melakukan sosialisasi PHBS di pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaya. Jadi diajarin harus mencuci tangan sebelum makan, terus mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, ya, itu yang paling penting, ya, kalau untuk anak usia dasar. Kemudian melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan cacingan di daerah. Next. Nah, ini koordinasi, ya, dan integrasi dalam pelaksanaan program kecacingan. Jadi melibatkan dari pusat, ya, dari apa, Kemenkes sampai tingkat LSM-nya, jadi dari pusat sampai ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke LSM. Next. Nah, ini program kesehatan lingkungan, ya, atau WOS, itu ada water, sanitation, hygiene, education, and warming, ya. Kalian baca, water itu akses air bersih untuk cuci tangan, membersihkan bahan makanan, ya. Jadi untuk menekan risiko reinfeksi, ya. Jadi untuk sanitasi berarti kakusnya harus bersih, menampung kotoran manusia agar tidak dibuang di tempat-tempat yang dimana manusia tinggal, ya. Jadi kadang-kadang kan nggak punya jamban itu berbahaya, ya. Kalian sudah belajar bisa menjadi apa, sumber ini, ya, eh, cacing, ya, kalau misalkan dianya tinggal di situ terus dia cuman buang apa, bab babsnya sembarangan, ya, itu berbahaya. Terus hygiene education berarti kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan untuk menekan risiko reinfeksi, ya. Kemudian warming, pemberian obat cacing untuk menurunkan angka infeksi cacing. Next deh. Filariasis. Oke. Ini eliminasinya, komitmen global. Ini kalian baca aja, ya. Terus kemudian next. Komitmen nasionalnya, ini regulasinya, ya. Dia masuk dalam program prioritas pemberantasan penyakit menular, ya. Next. Nah, ini eliminasi filariasis. Dilihat pada tahun 2020 target Indonesia semua kabupaten kota endemis telah selesai melaksanakan POPM filariasis 5 tahun, ya. Jadi Indonesia menargetkan mencapai eliminasi filariasis pada tahun 2025. Sebab untuk mencapai eliminasi diperlukan waktu sekitar 9 sampai 10 tahun. Next.
Nah, ini dua pilar utama eliminasi filariasis adalah yang pertama adalah memutuskan mata rantai penularan filariasis ya dengan pemberian obat pencegah massal filariasis di daerah endemis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut. Nah, obat yang dipakai adalah diethylcarbamazine, citrat, dan albendazole. Kemudian yang kedua adalah mencegah dan membatasi kecacatan dengan pendatangan kasus filariasis mandiri melalui hygiene dan ya, oke. Cuci bagian tubuh yang bengkak dengan air bersih dan sabun, beri salep antibiotik atau anti jamur sesuai indikasi, meninggikan bagian yang bengkak, menggerakkan bagian yang bengkak setiap saat, dan memakai alas kaki atau pakaian yang tidak ketat. Next. Keuntungan ganda POPM filariasis. Kalian lihat ya, selain mencegah penularan filariasis, POPM filariasis juga menurunkan kecacingan ya, ataupun transmisi parasit ya pada masyarakat, terutama anak-anak prasekolah dan sekolah. Jadi albendazole ya yang digunakan, kemudian menurunnya kecacingan pada masyarakat, terutama anak-anak, dengan mengurangi kejadian malnutrisi, kurang gizi, anemia, dan stunting. Next. Nah, ini strategi program memutuskan mata rantai penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan massal ya di daerah endemis. Next. Mencegah dan membatasi kecacatan ya. Jadi tadi kalau ada kakinya sudah bengkak harus dicuci pakai sabun ya. Terus kemudian agak ditinggikan. Nah, ikutin protap itu. Next. Kemudian next ya, memperkuat surveillance ya, terus pengendalian vektor terpadu ya, di caranya dilakukan penyemprotan macam-macam ya, harus dibersihkan. Next. Oke, ini strateginya. Next. Nah, ini BLKG ya, bulan eliminasi penyakit kaki gajah. Next. Bulan di mana setiap penduduk yang tinggal di kabupaten kota endemis filariasis di seluruh wilayah Indonesia serentak minum obat pencegahan filariasis ya. Jadi sekali setahun selama minimal 5 tahun secara berturut-turut memutuskan atau menghentikan penularan cacing filaria. Oke, next. Nah, ini kabupaten kota yang diikutkan BLKG ya. Jadi, kabupaten kota endemis filariasis yang melaksanakan POPM filariasis tahun pertama dari rencana POPM filariasis sekali setiap tahun selama minimal 5 tahun berturut-turut. Kemudian, sama kabupaten kota filariasis masalah. Oh ini. Kabupaten kota endemis filariasis yang telah selesai melaksanakan POPM filariasis sekali setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut, tetapi masih diperlukan tambahan POPM filariasis. Next. Tujuannya adalah mendorong cakupan pengobatan yang tinggi dan merata sehingga rantai penularan filariasis berhenti secara efektif. Cakupan POPM filariasis setiap desa, kelurahan, atau wilayah setingkat desa adalah minimal sebesar 80% dari total penduduk wilayah tersebut. Next. Ini nanti kalian baca aja ya. Jadi strateginya ada menjadikan eliminasi filariasis sebagai gerakan berskala nasional. Next. Nih yang penting sasaran BLKG ya. Jadi penduduk yang mendapat obat pencegahan massal filariasis adalah semua penduduk yang tinggal di kabupaten atau kota endemis ya, dan dilaksanakan secara bersamaan. Jadi usianya 2 sampai 70 tahun. Jadi penduduk yang ditunda pemberian obat pencegahan filariasis adalah berarti anak berusia kurang dari 2 tahun, terus ibu hamil, penderita gagal ginjal ya ataupun sudah cuci darah, penderita epilepsi atau anak berusia lebih dari 6 tahun dengan riwayat sering mengalami kejang, penderita sakit berat sehingga mengharuskan di tempat tidur, demam tinggi, batuk darah, kanker, anak marasmus atau kwashiorkor, atau penderita filariasis klinis kronis sedang mengalami serangan akut atau demam tinggi itu nggak bisa ya diberikan. Next. Nah, ini kalian pasti sudah tahu ya. Jadi ini bentukannya albendazole, cubnya ini dietilkarbamazin seperti ini ya. Jadi perhitungan obat berdasarkan kelompok. Kalau umur 25 tahun itu berarti 1 tablet ya. Albendazole kalau 400 mg berarti 1 tablet ya. Oke, next. Oh, oke, sip. Sudah selesai.
Saya rasa sekian ya materi hari ini. Adik-adik apa ada pertanyaan? Izin Saya dokter, rasa kalau sepertinya tidak belum ada ada pertanyaan. selama berweekend ya pada hari Sabtu, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin dulu ya adik-adik ya. Banyak Terima dokter. kasih banyak, Baik, dokter. dokter. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Dokter.